Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan nikmat, sehat, sempat bisa berkumpul di sini dengan kondisi yang prima. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini nikmat yang diberikan oleh Tuhan senantiasa ditambah. Baik Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu berkenan rawuh hadir di sini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi modul pendidikan guru penggerak. Jadi kami sampaikan ulang Bapak Ibu bahwasanya beberapa waktu yang lalu saya matur ke Bu Sulis, Bu Kepala Sekolah untuk mengadakan sosialisasi dan beliau menyetujui mengizinkan Bapak Ibu guru untuk ikut sosialisasi. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Barangkali hal ini bukan hal yang baru Bapak Ibu, tetapi mudah-mudahan masih ada manfaatnya karena mengingatkan pada kita semuanya bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang guru, bagaimana kita memperlakukan murid dan bagaimana membentuk budaya positif pada diri siswa. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama, modul 1.1 yang kami pelajari adalah berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan kita tahu bahwasanya beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Sering kita dengar filosofi yang beliau sampaikan. Kemudian sering pula kita lihat logo di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Tut Wuri Handayani, salah satu filosofi pemikiran dari KHD. Baik, yang pertama, KHD menyampaikan bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah menuntun. Ya, maksudnya apa? Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kita pun sebagai guru sejak dulu saat kuliah sudah sering diberi informasi ataupun ilmu oleh dosen-dosen kita bahwasanya yang namanya pendidikan itu bukan memerintah tetapi lebih pada menuntun, karena sebenarnya setiap anak itu sudah punya potensi yang tinggal kita maksimalkan saja. Nah, harapannya mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah untuk mencari kebahagiaan. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang sering kita dengar, ya. Ada 3 hal yang Ki Hajar Dewantara sampaikan: ing arsa sumtulodo, ing madya mangun karso, dan Tut Wuri Handayani. Jadi yang pertama, ing madya mangun karso. Jadi di depan itu memang memberi contoh. Kita semua Bapak Ibu guru adalah teladan bagi siswa-siswa kita. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajar mata bahasa Inggris, ya tentunya secara keilmuan sudah menguasai bahasa Inggris, mampu berkomunikasi aktif, mampu menulis dan sebagainya, sehingga menjadi contoh. Termasuk dalam bersikap, bagaimana bersikap atau berhubungan dengan orang lain. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah ini memberikan semangat, memberi dorongan, memberi motivasi, menggerakkan begitu sehingga anak-anak bisa memaksimalkan potensi mereka. Karena anak memang sudah memiliki bakat, memiliki potensi yang tentunya ya kita tinggal memantik saja, menggerakkan saja. Dan terakhir ini yang sering kita dengar, Tut Wuri Handayani. Di belakang itu memberi dorongan, memberi motivasi. Jadi kita lanjut nih Bapak Ibu. Oke, masih kuat? Masih ya. Nah, tidak usah terlalu tegang, tidak apa-apa. Baik, saya ganti posisi agar Bu Eni juga bisa menyaksikan saya ya. Jadi ini Bapak Ibu, ing arsa sumtulodo, memberi teladan, kemudian ing madya mangun karso yang mendampingi, dan yang terakhir ini memotivasi. Harapannya siswa itu bisa selamat, bahagia, dan dia menjadi manusia yang ideal gitu, manusia yang dia mulia begitu, karena bisa memberi manfaat pada orang lain, bisa berkontribusi sebagai anggota masyarakat. Ya, harapannya demikian Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi anggota masyarakat, tidak menjadi beban apalagi sampah masyarakat. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, KHD itu menyampaikan bahwasanya seorang pendidik kita semua ini ibarat seorang petani. Dasar pendidikan KHD yang sebenarnya adalah petani. Ya. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Tidak mungkin kalau yang ditanam jagung itu mengharap tumbuhnya padi. Oh, yang ditanam padi saja tumbuhnya suka kecil gitu ya. Sehingga
mestinya seorang guru itu tidak memaksakan potensi anak. Kalau dia memang berminat di bidang apa, ya sudah kita kembangkan. Nah, harapannya dengan tahu potensi mereka, kita menuntun tubuhnya dan memperbaiki kondisi siswa agar anak itu belajar di lingkungan yang nyaman, yang kondusif, sehingga sekolah itu menjadi taman yang menyenangkan. Karena sebenarnya segalanya ini berbicara, Bapak Ibu. Didik ini berbicara, kemudian hiasan ini berbicara. Dan bayangkan saya dulu sampai sekarang sekolah kita ya masih begitu ya, kelas kita masih kotak begitu, mejanya tersusun rapi begini. Nah, bisa jadi anak-anak merasa jenuh, bisa jadi ya. Mereka ingin sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah memperbaiki kondisi lingkungannya ya, ini memelihara tanaman tersebut. Kalau ada hal yang tidak sesuai, nah, anak ini juga perlu diingatkan, diajak diskusi bagaimana baiknya. Kemudian memberi pupuk untuk ini, memberi semangat, inspirasi dan sebagainya, membasmi ulat-ulat. Nah, ini berarti yang menghindarkan anak dari pengaruh negatif eksternal gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita misalkan dalam bidang bahasa ya, tidak ada satu anak pun yang diajari misuh oleh orang tua ataupun gurunya. Tapi kenyataannya tidak seorang anak pun yang tidak bisa misuh. Mereka dapat dari mana? Ini kan fenomena yang sangat unik. Ya, karena mereka dapat dari luar. Dan mengapa kata-kata itu mudah sekali terserap? Karena diucapkannya secara ekspresif, sepenuh hati segenap jiwa. Iya. Kata-kata nasihat yang lain kan tidak se-ekspresif ketika misuh. Nah, maka kita akan menghindarkan anak dari kondisi yang demikian. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Belum ada nih? Belum. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada anak. Baik Bapak Ibu, kalau bahasa mereka dari kementerian memang berhamba pada sang anak. Tetapi menurut saya lebih pas apabila berpusat ataupun berpihak pada anak. Ini sebenarnya di teori-teori waktu kita kuliah itu kan disebutkan pembelajaran itu berdasar analisis kebutuhan siswa. Kalau SMK mungkin sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat. Itulah yang dilatihkan. Nah, sama halnya ketika anak itu dia memang butuh untuk mendalami fisika misalkan, maka itu diberi porsi yang lebih. Mungkin tidak hanya di dalam KPM, ya setelah KPM pun itu bisa diberi tambahan-tambahan tertentu atau melalui ekstrakurikuler. Tapi yang paling penting Bapak Ibu ini berpihak pada anak. Bagaimana anak itu merasa nyaman, merasa dikurangkan. Bahasanya di Hartoko itu adalah memanusiakan manusia muda. Memanusiakan manusia muda. Di anak-anak itu tidak menjadi majikan kita, tapi juga bukan budak kita. Ya, sehingga mereka tentu harus dituntut untuk kembangnya dan harapannya ini sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan gurunya. Mestinya guru yang menyesuaikan gaya belajar anak, tetapi kadang-kala anak dipaksa menyesuaikan gaya mengajar gurunya. Nah, ini juga termasuk saya sendiri gitu ya. Maka kita akan mencoba bersama bagaimana agar pembelajaran atau pendidikan secara umum itu lebih mengutamakan siswa. Mereka akan menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kita. Saya, Berarti, Setio, dan Bapak Ibu semuanya dulu belajarnya berbeda dengan belajar anak zaman sekarang. Anak sekarang sudah sangat dekat dengan gawai, apa-apa dicari di Google, di YouTube dan sebagainya. Bahkan Lewat Asali menyampaikan pendidikan formal itu bisa jadi akan semakin membuat siswa itu useless. Karena mereka mempelajari apa yang tidak mereka butuhkan. Sementara berdasar data statistik, ternyata anak-anak itu banyak mencari berbagai ilmu terapan yang akhirnya dia menjadi ahli dari Google, dari YouTube dan sebagainya. Karena mereka butuh, akhirnya bisa mendalami. Termasuk di bidang IT bagaimana mereka menjadi hacker, tapi hacker yang baik ya, yang memberitahu kelemahan sistem sebuah perusahaan. Nah, ini berpihak pada anak Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan bahwa pendidikan itu benar-benar berpihak pada anak. Butuhnya anak itu apa ya? Dan cita-cita mereka apa kita mengantar. Kan tidak mungkin kita mendikte anak harus menjadi begini dan begitu. Dulu pernah saya sampaikan, ini pendapat Einstein, tidak mungkin kita maksa ikan untuk mengejar kobor, apalagi berlari gitu ya. Itu tidak mungkin. Ya kalau ikan biarkan dia ahli berenang gitu ya, atau menyelam. Karena kalau ikan itu sebenarnya tidak berenang ya, menyelam gitu. Kalau bebek itu baru berenang. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, menurut KHD bahwa pendidikan ini bukan tabula rasa. Kita kan dulu sering mendengar ya salah satu teori pendidikan bahwa anak itu adalah kertas kosong. Ini anak bukan kertas kosong karena mereka memiliki
potensi, ya. Sudah memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tugas kita adalah menebalkan itu. Ya, ahli seni rupa misalnya nanti punya bakat seni rupa, maka guru sebagai ahli di bidang tersebut, guru seni rupa misalkan, dia akan menebalkan itu. Maksudnya, ya mengasah kemampuan anak, mengembangkan bakat anak sehingga bisa maksimal. Seperti tadi Mas Laksito yang dia ahli fisika ya, medali emas. Nah, tugas beliau adalah bagaimana mengembangkan itu. Termasuk sekolah kita sudah berupaya menjalin kerjasama dengan pihak kampus, karena memang Bapak Ibu guru ingin agar anak itu mendapatkan lebih dari yang selama ini diberikan oleh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu guru tentu punya kekurangan juga ya, keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, sehingga perlu mitra yang lain. Bermitra itu bukan hal yang buruk ya, justru berkolaborasi bahkan bagus. Jadi Bapak Ibu menebalkan dari sama-sama tersebut agar siswa ini karakternya juga bagus, kemudian dalam bidang keilmuan yang dia tekuni itu bisa maksimal. Dan sebenarnya semua manusia itu pasti suka yang baik. Sejahat-jahatnya orang itu lebih suka pada orang baik daripada orang jahat ya. Teman-teman saya di PLB dulu wawancara dengan orang yang di penjara narapidana itu tidak ingin anaknya menjadi penjahat seperti mereka ya. Jadi pada prinsipnya semua orang itu suka dengan kebaikan. Bertemu dengan orang jujur, dengan orang yang suka berdusta, mereka senang bertemu dengan orang jujur. Semua orang begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana menebalkannya? Tentunya ya jangan kemudian menyimpang dari kodrat anak ya, kodrat yang dimiliki anak, kekuatan potensi yang dimiliki anak. Kita mengikuti begitu dalam bahasa quantum learning itu kita masuk ke dunia anak, tapi nanti anak keluar sesuai dengan dunia kita. Maksudnya ya kita mengarahkan mereka agar mampu menjadi warga masyarakat yang baik ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, secara umum demikian Bapak Ibu. Jadi karakter yang terlihat itu kan memang sedikit ini ya dari perilaku ini. Padahal di dalamnya ini seperti gunung es gitu ya. Jadi banyak sekali yang tidak terlihat. Jadi kita untuk apa istilahnya menjudge seorang anak ini baik atau kurang baik dan sebagainya itu belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Jadi tidak boleh kita kemudian tiba-tiba langsung memvonis bahwa si A ini diberi label tidak baik dan sebagainya. Karena sesuatu perbuatan ini muncul karena ada alasan yang mendasar. Ibarat orang mengatakan itu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, ini ya menebalkan makna dari benda rasa. Nah, sesuai dengan konteks diri anak dan sosiokultural budaya kita. Maka SMA kita menjadi sekolah di Pangastuti ini sesuai sekali. Karena sebenarnya mayoritas kan orang Jawa kemudian ingin kembali menerapkan nilai-nilai falsafah orang Jawa yang beliau rukun, gerak asumana dan sebagainya agar anak itu benar-benar karakternya karakter yang baik. Baik, kita lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter dan sebagainya ini penting Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Inggris, Ibu Edi nanti yang lebih paham ya. If we lost wealth, we lost nothing. Jika kita kehilangan kesejahteraan, itu sebenarnya kita tidak kehilangan apapun. If we lost health, we lost something. Kalau kehilangan kesehatan, kita kehilangan sesuatu. Nah, if we lost karakter, we lost everything. Jika kita kehilangan karakter, itu kita akan kehilangan segalanya. Maka sebenarnya watak karakter ini penting. Dalam falsafah Jepang ini ada Bushido ya, ada seorang yang memegang katana itu berbahaya kalau tidak memiliki akhlak yang baik, tidak mampu mengendalikan dirinya. Ilmu pengetahuan itu akan menjadi merusak ketika dipegang oleh orang yang tidak baik. Maka pendidikan itu yang utama adalah berkaitan dengan watak. Ini kalau Bu Heni beragama akan menyampaikan ada bu pokok ilmi. Kalau adab itu adalah di atas ilmu. Adab itu lebih utama. Nah, budi sebagai pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, yang pekerti itu ya menggerakkan tenaga ya. Cipta, rasa, karesa, karya, kemudian pekerti ini nanti harus seimbang. Jadi ya pintar jadi karakter. Tidak enggak pintar beginner atau kemudian berkarakter tetapi kurang pintar atau tidak pintar. Harapannya bisa berimbang. Baik, kita lanjut ya. Nah, relevansi filosofi pendidikan KHD. Pesan kuncinya begini Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai
keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Maka ada 2 poin yang penting. Pertama, menuntun ini berkolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif dan sebagainya sesuai dengan pendidikan, pola pendidikan abad 21. Jadi tidak mungkin anak itu menjadi orang yang kerja sendiri. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu sudah tidak vertikal lagi model usahanya. Jadi kalau misalkan paling mudah itu taksi misalkan ya, itu tidak lagi membuat perusahaan yang harus menyediakan pangkalan taksi, armada taksi, sopir, maintenance atau bengkelnya, tapi horizontal. Oke, ini yang bisa tumbuh bersama, berbagi ya. Jadi ini penyedia Gojek misalnya aplikasi, kemudian drivernya sebagai mitra bukan bawahan ini, karena driver juga berhak untuk mengatur jam kerja mereka sendiri, mau istirahat untuk berapapun bisa, hari apapun istirahat bisa begitu. Kemudian restoran misalkan untuk GoFood dan sebagainya, mereka semua bermitra. Nah, ekonomi berbagi ini ya nanti akan berkembang. Anak pun juga demikian. Jadi menjadi Superman itu bukan lagi idola zaman sekarang ya, tapi bagaimana jadi seorang super team. Kritis, reflektif juga seperti itu ya. Berpikir kritis. Kritis itu tidak otomatis semua pendapat yang ada ditentang, tidak seperti itu. Yang saya tahu kritis itu justru orangnya diam dulu untuk melihat. Jadi menjadi orang yang bijak gitu ya. Baru kemudian dia berpendapat. Jadi kritis berbeda dengan apa ya istilahnya itu, kalau ada apa-apa langsung dia respon begitu ya. Impulsif. Wah, impulsif respon. Ya. Namanya komunikatif dan kreatif ya. Seperti ini yang dibutuhkan, kreativitas ya. Karena ya zaman selalu berubah dan hanya yang bisa menyesuaikan diri ya bisa bertahan. Nah, selamat dan bahagia ini sesuai juga dengan pendidikan abad 21. Jadi itu terjemahnya apa Bu Edianti? Sama ya? Ya, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, selamat bahagia. Dan seluruh dunia ini sudah sepakat untuk apa ya istilahnya SDGs itu ya, pembangunan berkelanjutan. Sepakat tidak ada kemiskinan dan sustainable development goals. Ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan itu sudah disepakati seluruh negara. Tidak ada kemiskinan, pendidikan yang baik, sanitasi atau ekosistem yang baik dan sebagainya. Itu kesepakatan bersama. Maka ketika ada kerusakan hutan di sebuah wilayah, di sebuah negara, itu tanggung jawab seluruh dunia. Saya tidak heran orang-orang Eropa, Amerika menyumbang untuk Indonesia untuk rehabilitasi hutan, gitu ya. Atau apa bahasa yang itu rewilder. Rewilder itu terjemahnya apa Bu Edi? Rewilder. Itu mengembalikan itu kan yang misalkan habis tambang ya, habis tambang itu bagaimana mengembalikan fungsinya lagi. Itu profesi yang besok sangat diminati gitu ya, karena dibutuhkan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ya, proses menuntun tadi dan harapannya. Nah, anak bisa bebas belajar, berpikir agar dapat mencapai keselamatan kebahagiaan. Ini sesuai dengan tema besar pendidikan ini. Merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan bebas belajar, artinya tidak belajar sama sekali, tetapi belajar berdasarkan minat bakatnya. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Lanjut? Masih kuat? Oke. Nah, harapan akhirnya adalah tercipta profil pelajar Pancasila pada diri anak yang gotong royong, yang bertakwa, yang kreatif, bernalar kritis, mandiri dan sebagainya. Ini harapan akhirnya ya. Nah, kalau seorang anak itu bisa berkolaborasi, bisa gotong royong, ini kan bagus gitu ya, ada kebaikan dan kreatif, bernalar kritis dan sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini terakhir untuk modul 1.1 ya. Ini sebagai refleksi saya dalam bentuk puisi begitu. Nah, jadi karena anak itu beragam, tidak diseragamkan, nah, maka saya bahasakan, anak-anakku, kalian adalah beraneka burung yang terbang bebas. Ruang-ruang kelas bukanlah penjara bagi kepak sayap kreativitas. Bila orang dalam merpati, tetaplah menjadi merpati. Tak akan dipaksa menjadi elang ataupun raja wali. Kalau dia merpati masa dipaksa? Baik, selanjutnya masih ada. Bila engkau kenari, tetaplah menjadi kenari. Tak akan dipaksa menjadi nuri ataupun kasuari. Kasuari jadi elang dan kutilang tak perlu kubandingkan. Jalak dan merak tak akan kutandingkan. Bangau dan murai batu kuarahkan bersandingan. Jadi tidak semata-mata berkompetisi, bersaing, tetapi bagaimana berkolaborasi atau bersanding.
lebih enak bersaing atau bersanding Bapak Ibu? Bersanding. Oh, bersanding ya. Jadi kita memang lebih nyaman ketika bersanding. Lihat bersanding dengan siapa? Oh, dengan artis Korea ya. Baik, kita lanjut. Nah, anak-anakku, padamu kubisikkan tabiat alam, gelisah angin dan senyum hujan. Ini maksudnya bahwa zaman selalu berubah, maka anak harus peka terhadap apa yang ada di sekitarnya, gitu ya, tabiat alam. Segalanya berubah, maka anak mestinya dia juga menyesuaikan, gitu ya. Generasi milenial tidak mungkin dibelajarkan dengan cara kolonial kan, seperti itu ya. Nah, kemudian ini padamu bisikan gelagat zaman abadi dalam perubahan. Maksudnya ya zaman selalu berubah, teknologi berubah sejak zaman ini namanya apa tuh? Bangi atau apa ya? The first generation. Oh, the first generation. Sampai second generation, third generation, And the fourth generation. Nah, sudah berbeda. Jadi anak harus paham bahwa segalanya berubah ya. Sering terjadi disrupsi di sekitar kita. Oke. Terakhir, terbanglah sesuai fitrahmu dengan segenap cipta, rasa dan karsa. Sebab padamu aku berbeda. Jadi kita tidak mungkin mendikte anak harus begini, harus begitu. Ya sudah, biarkan dia tumbuh berkembang. Kalau kenari ya biar kenari, jangan dipaksa untuk jadi kasuari tadi ya, karena jauh banget, beda banget. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada? Nah, ini baru 1.1 ya. 1.2 dan 1.3 ini singkat saja nanti Bapak Ibu. Pertama, nilai dan peran guru penggerak. Jadi ini kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Poinnya adalah begini Bapak Ibu, bahwa guru penggerak itu mestinya reflektif, ya, kolaboratif, proaktif, ya, mendorong perubahan dan sebagainya. Nah, ini kami masih belajar. Saya masih belajar juga Bapak Ibu, dan tidak pelit untuk berbagi. Maksudnya ketika ada kesempatan berkolaborasi, sharing gitu, ya saya siap teman-teman di CGP yang lain juga demikian, karena sharing and growing together, berbagi dan tumbuh bersama, itulah harapan kita semua. Nah, ini ya, jadi mandiri, guru penggerak itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Ini bukan berarti nanti selalu membela murid dalam tanda petik, tidak ya, tetapi ya lebih mengutamakan bagaimana anak itu bisa bertumbuh sesuai minat bakat. Dan perannya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi sesama guru ini. Dan saya ikut beberapa komunitas membaca karangnya, Ikatan Guru Indonesia dan sebagainya. Tujuannya adalah ini, untuk menggerakkan komunitas praktisi ya, sesama orang yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi contoh coach seperti guru yang lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Ya visinya nanti bergerak dan menggerakkan. Nah, ini visi guru penggerak Bapak Ibu. Ini modul 1.3 ya. Yang ketiga, nah, jadi filosofi KHD kalau dikaitkan dengan yang pertama tadi kan menuntun, kemudian profil belajar Pancasila sebagai endingnya, maka visi guru penggerak ini harus berpedoman pada filosofi KHD yang mengutamakan atau berfokus pada siswa ya, kepentingan murid. Simpel ini ya. Nah, visi guru penggerak ini yang saya buat di tugas kemarin adalah mewujudkan murid berkarakter kuat dan hebat sesuai minat bakat dan kodrat. Kalau FKIP-WNS kan berkarakter kuat dan cerdas ya. Nah, ini mirip ya, murid berkarakter kuat dan hebat. Artinya mereka pintar tetapi karakternya tidak hilang. Nah, hebatnya sesuai minat bakat dan kodrat mereka ya. Kalau memang mereka minat di bidang seni, ya dia akan tidak mungkin orang yang sangat minat seni, tidak begitu suka eksak, kemudian dipaksa belajar eksak. Ya belajar untuk hal yang mendasar saja, tetapi biarkan dia tumbuh sesuai minat bakat. Itu ya. Nah, saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, berprestasi sesuai bidangnya, bakatnya, kodratnya. Nah, kemudian saya mempercayai bahwa murid adalah benih berharga yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodrat mereka. Guru di sekolah saya yakin untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menanamkan profil pelajar Pancasila. Bisa semua kan Bapak-Ibu? Saya meyakini semua guru di sekolah kita demikian ya. Sekarang yang selanjutnya, nah ini karena visinya seperti itu, maka ada pemetaan kekuatan untuk pencapaian visi. Dan SMA 1 itu kekuatannya luar biasa ya. Tujuannya ini untuk mengetahui perubahan yang terjadi, kemudian
kemudian mengetahui siapa saja yang berperan terhadap perubahan tersebut, kemudian mengidentifikasi kekuatan siswa juga dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Ini terlihat tidak Bapak Ibu? Terlihat tetapi tidak terbaca ya. Intinya SMA kita itu adalah SMA yang besar. Dari lembaga kita sudah sangat kredibel, sangat terpercaya. Rujukan di Kabupaten Karanganyar. Siapapun siswa itu sendiri ingin ke sini. Karena generasi banyak yang sakit hati juga ya. Tidak bisa ke sini. Nah, kemudian guru-gurunya juga begitu. Kualifikasi akademiknya bagus, kemampuan pedagogik maupun profesionalnya luar biasa. Nah, sarana prasarana juga sangat lengkap. Siswanya pun demikian ya. Siswanya mayoritas, tidak 100%, tapi mayoritas siswa kita adalah siswa yang ingin berprestasi. Mereka sudah punya motivasi internal. Nah, lingkungannya juga mendukung ya, sarana prasarana dan sebagainya, termasuk masyarakat di sekitar kita mendukung, komite kita mendukung, perguruan tinggi mendukung. Ini yang saya maksud sebenarnya kekuatan kita luar biasa. Kita berfokus pada kekuatan dulu ya, belum ancaman dan sebagainya. Tapi fokusnya memang pada kekuatan. Kemudian Bapak Ibu, setelah mengetahui kekuatan itu, kami belajar inquiry apresiatif ya, pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, ini menggunakan prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Intinya lebih memandang hal yang positif. Bapak Ibu suka dipuji atau dicela? Puji dong. Ya. Masakan enak ataupun kurang enak, pengennya kan tetap enak gitu ya. Nah, sama anak-anaknya sebenarnya juga demikian ya. Ketika kita mengetahui kekuatan kita, potensi kita, positif ini optimisme akan muncul. Tetapi kalau yang sering digaungkan hal yang kurang bagus, nah, akan menjadi minder. Ya, namanya manusia pasti ada persepsi. Pilih yang jujur. Pilih yang jujur. Yang jelek ya dikatakan, tapi yang baik tetap dikatakan. Nah, ini alternatif yang luar biasa ya. Nah, bagusnya begitu sehingga ketika mengetahui ada yang kurang baik, itu bisa memperbaiki. Jadi secara umum kita melihat bahwa anak itu suka pada hal yang baik. Oke, kita lanjut. Nah, prakarsa perubahan ini peningkatan, misal di pembelajaran saya ya, peningkatan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas pada murid melalui pembelajaran berbasis masalah. Kebetulan materinya adalah artikel bagaimana anak menemukan masalah, menganalisis penyebab, kemudian memberikan alternatif solusi. Simpelnya MPS. Sehingga sesuai bidang mereka, ada yang suka bidang pertanian ya silakan, bisnis ya silakan, ada yang suka tentang keuangan silakan, ataupun dunia artis, tidak masalah ya. Nah, mengapa begini begitu? Sering saya katakan pada mereka MPS ya, mengapa? Jadi masalah, penyebab, dan solusi. Mengapa timbul masalah, kemudian solusinya bagaimana? Karena masalah itu adalah beda harapan dengan kenyataan. Kita kan seringkali berharap, kadang-kadang harapan kita tidak sesuai yang terjadi. PHP berarti. Oh, PHP berarti ya. Goseng. Ya, jadi membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, menggali mimpi, menjabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini gambaran umumnya. Nah, tapi kita belum berfokus ke situ. Nah, kita ke 1.4 dulu. Ya. Jadi untuk pemetaan kekuatan ya tadi dengan analisis model Bagja tadi. Ya. Nah, untuk beri positif, nah harapannya ada perubahan paradigma. Stimulus lawan teori kontrol ya, aktif disiplin dan juga motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman penghargaan, 5 kebebasan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Masih banyak nih, masih banyak. Oke, kita percepat saja. Perubahan paradigma stimulus lawan teori kontrol Bapak Ibu. Jadi kalau yang pertama ini, nah, stimulus respon, misalkan ya, pertama adalah realitas kebutuhan kita semua. Teori kontrol tentang dunia bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Apakah kebutuhan kita sama? Ya mungkin ada samanya, tapi secara umum berbeda. Gitu ya. Ada yang mengejar A, ada yang mengejar B dan sebagainya. Dalam artian target hidupnya itu berbeda-beda. Ada yang mengejar jabatan, begitu, sampai merelakan uang. Ada yang kamu, Pak. Ada yang mengejar kamu, gitu ya, dan sebagainya. Ada yang mengejar ilmu, dan fokusnya berbeda-beda. Oke, itu gambaran umumnya. Oke. Nah, dengan konsep disiplin positif. Disiplin positif ini apakah sering dihubungkan dengan hukuman? Apakah berhubungan dengan ketidaknyamanan? Nah, ternyata disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, kadang-kadang hukuman itu menyakitkan. Kadang diperlukan, tapi kadang menyakitkan.
Untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, tapi disiplin di sini lebih pada motivasi internal, ya. Bagaimana memberi kesadaran pada anak. Ada sebuah cerita seorang guru yang disapa oleh muridnya, "Pak, masih ingat saya?" "Tidak." "Itu loh Pak, saya yang dulu mencuri uang di kelas." Siapa yang mencuri?" Nah, dia cerita. Dulu waktu ada siswa kehilangan uang, Pak Guru menyuruh kami semua untuk menghadap ke tembok. Nah, kemudian Pak Guru memeriksa satu persatu. Dan uang itu memang saya yang mencuri, Pak. Tetapi Pak Guru tidak mengumumkan bahwa saya adalah pencuri uang tersebut. "Oh gitu, saya tidak tahu karena waktu itu saya juga menutup mata." Gitu kata guru. Ya, sehingga tidak ada masalah setelah masalah terselesaikan. Coba kalau misalkan anak menjadi berlaku, ini loh yang mencuri, maka seumur hidup anak itu akan diberi label seorang pencuri. Itu pembunuhan karakter juga ya. Padahal namanya orang itu pasti punya kesalahan. Nah, menutupi aib itu kan baik ya. Nah, tidak kemudian mempublikasikan. Ketika ada penyakit, dokter misalkan mengatakan pasiennya punya penyakit, yang dilakukan adalah upaya penyembuhan, bukan publikasi. Ini loh yang penyakitnya si A, ada diabetes, stroke dan sebagainya. Kan? Tapi bagaimana memberi perlakuan, tidak mempermalukan. Nah, baik. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, manusia itu berbuat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau ada mandor, bekerjanya sungguh-sungguh, nggak ada mandor, tidak. Ada Pak Guru, serius, nggak ada Pak Guru, nggak serius misalkan ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan penghargaan, bersungguh-sungguh agar diperhatikan dan sebagainya ya. Nah, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, kepuasan diri. Ini yang paling bagus ya. Ini nanti akan memberikan disiplin positif karena kesadaran diri sendiri, bukan pengaruh eksternal. Ya, kalau beribadah dan bahasa agama itu yang paling mulia adalah karena kecintaan pada Yang Maha Kuasa itu ya. Bukan karena surga dan neraka. Sebagaimana Robi Al-Adawiyah mengatakan, dia bawa obor dan ember katanya akan membakar surga dan menyiram neraka. Dia hanya ingin agar bisa beribadah karena cinta mahabbah kepada Yang Maha Kuasa. Ya, hukuman ataukah konsekuensi? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kami minta menjawab. Contoh saja ya, kalau hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini hukuman ya. Bedanya apa kalau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi ada anak mencoret-coret meja, dia diminta untuk membersihkan. Ini konsekuensi. Jadi ada hubungan ya, karena perilaku ini maka dia harus melakukan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Harapannya nanti lebih ke konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ini kebetulan saya wali kelas 12 IPA 1. Mana itu bersepakat dengan anak-anak untuk buat keyakinan kelas. Ini bahasa lain dari tata tertib. Selama ini yang namanya tata tertib itu diarahkan dari sekolah, outdoor. Sekolah punya kebijakan begini, kalau mau silakan, kalau tidak terserah ya, bisa saya keluarkan dan sebagainya. Tapi saya mencoba membangun komunikasi dengan anak-anak dalam bentuk keyakinan kelas. Misalkan ini, kami selalu mengutamakan keselamatan diri dan sesama dengan prokes. Nah, akhirnya mereka sepakat, ya kalau begitu, ya dijaga beneran prokesnya. Ya. Tidak usah menunggu ditegur Bapak Ibu guru, ayo pakai masker dan sebagainya. Ini kesadaran. Kemudian kami menghormati guru, mengasihi sesama, toleransi dan menerapkan hasta laku. Nah, ini memang saya bujuk-bujuk pengen menerapkan hasta laku tidak. Yang di depan saya ini mudah-mudahan dalam dirinya juga demikian. Karena mereka suka orang yang berpihak semangat, nah maka dia pun harus demikian. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, tidak ada orang yang tidak menyukai hal yang baik. Sejahat-jahatnya orang pun suka hal yang baik ya. Maka ketika ada hasta laku ini, ya mereka pun mau. Kemudian saling menghargai, peduli dan memotivasi satu dengan yang lain. Dan ini pernah dipentaskan oleh kita ya. Pembinanya pengajian ya, tiji tibe, mukti siji, mukti kabeh, mati siji, mati kabeh. Tiji tibe, mukti siji, mukti kabeh. Kami belajar dengan penuh semangat untuk mengembangkan minat dan bakat agar menjadi pribadi bermanfaat. Jadi, yang mereka sendiri yang tahu. Terlebih kelas 12 itu sudah masa-masa persiapan ke perguruan tinggi. Jadi mereka serius, saya lihat mereka serius. Tidak hanya belajar di sekolah, mereka les, mereka mencoba soal-soal online dan sebagainya. Ini upaya mereka.
Kemudian bekerja sama menjaga kebersihan, ketertiban dan sebagainya. Ini rumusan anak-anak di 12 IPA 1 dan sebenarnya di beberapa kelas yang lain juga demikian yang saya ampu ya. Karena pada prinsipnya ini tadi, dengan adanya keyakinan kelas ini, siswa akan saling menjaga satu dengan yang lain. Tidak akan kemudian terjadi merampas hak orang lain. Hak untuk menikmati sekolah yang bersih, kelas yang bersih ini tidak akan dikotori oleh mereka. Jadi ini lanjut. Nah, sudah 12/4 ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal sebentar sepertinya. Nah, tinggal sedikit ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Cinta dan kasih sayang. Nah, Bapak Ibu butuh cinta dan kasih sayang? Oh, iya, jelas ini ya. Nah, kemudian bertahan hidup jelas. Kesenangan, kebebasan, penguasaan ya. Kadang-kadang itu poin yang ini yang kemudian saling kebebasan gitu ya, sampai menguasai orang lain. Bahkan seorang negarawan pun sampai demikian ya. Dulu ada seorang bajak laut yang ditangkap begitu, kemudian dia protes pada kaisar. Wahai kaisar, apakah karena saya merompak, mengambil barang yang sedikit saya disebut perompak, penjahat, sedang engkau yang merampas tanah milik negara lain justru disebut sebagai kaisar? Ini protes karena ya tadi kadang-kadang penguasaan begitu akan berbahaya bagi yang lainnya. Jadi harapannya nanti penguasaan di sini bukan penguasaan untuk menguasai pihak yang lain dan sebagainya, tapi penguasaan terhadap ilmu dan sebagainya ya, penguasaan terhadap teknik-teknik tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu guru ini sebenarnya bisa berperan di 5 hal ini. Bisa menjadi penghukum, ada anak salah nggak pakai bajunya dimasukkan ya, bisa dipukul dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin penghukum ya, atau disuruh lari dan sebagainya. Atau membuat orang merasa bersalah, mengatakan Pak Guru itu rasanya sedih Mas, kalau kamu seperti itu. Coba kalau orang tuamu tahu, pasti orang tuamu juga akan menangis terseduh-seduh. Ini membuat merasa bersalah. Atau posisi teman ya, nggak ada apa-apa, nanti Pak Guru yang atasi. Begitu ya, selalu membela ini. Nah, kemudian ada pemantau, dia akan melihat dulu, oh seperti ini, perkembangannya bagaimana, ya ada perubahan perilaku dan sebagainya. Dan yang paling bagus ini adalah posisi manajer Bapak Ibu. Yang paling bagus manajer, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung menemukan solusi dan memperbaiki masalahnya sendiri. Ini manajer ya. Ini Bapak Ibu guru kan manajer-manajer Anda nih. Nah, kalau anak kita misalkan ya, siswa kita salah, tidak langsung dihukum begitu ya, tetapi bagaimana kita meminta pendapat mereka agar muncul rasa tanggung jawab yang seperti itu baik atau tidak. Nah, pasti ada alasan melakukan hal itu dan sebagainya. Nah, nanti akan ada segitiga restitusi ya. Nah, ini restitusi. Poin akhirnya ini Bapak Ibu, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah dia, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi dalam teori psikologi, teori manajemen ada ya. Jadi dibawa dalam teori pendidikan. Mencari solusi masalah dia, membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, inginnya dikenal sebagai apa? Kan manusia itu dikenal karena kebiasaannya ya. Kalau sering mencuri ya mencuri, gitu ya. Kalau sering menipu ya penipu dan sebagainya. Ya, kalau sering tidur ya kantukan gitu ya. Sering buang angin ya tuntutan dan sebagainya. Itu seperti itu ya. Nah, pengertian yang lain lagi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di manusia pasti pernah salah, tidak mungkin tidak pernah salah. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana mereka bisa kembali ya. Sejauh-jauhnya seseorang tersesat kepada kebenaranlah pada akhirnya dia akan kembali. Begitu kata Buya Hanta dalam novel Tenggelamnya Kapal Panjang. Nah, kemudian Bapak Ibu, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak sekadar saya pernah bersalah maka saya beri dan seterusnya, tapi lebih pada bagaimana belajar dari kesalahan agar tidak terulang. Kan seburuk-buruk orang itu yang mengulangi kesalahan yang sama ya, terperosok ke dalam lubang yang sama. Kalau dia yang bodoh pun tidak akan terperosok pada lubang yang sama. Dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apakah karena ingin mendapat perhatian, dapat cinta kasih, ataukah ingin penguasaan dan sebagainya, atau untuk kesenangan.
Nah, restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan. Tidak harus begini. Menurutmu kalau kamu sudah mencoret meja seperti ini, baiknya bagaimana? Kalau meja kamu dicoret, kamu perasaannya bagaimana? Nah, apakah kamu ingin dikenal sebagai anak yang suka mencoret meja atau bagaimana? Dan menguatkan fokusnya pada solusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar bisa diterima oleh kawan-kawan yang lain, ya, bukan dipermalukan lagi. Ya. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi, ya, dimulai dari bahwasanya untuk menstabilkan identitas, ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang salah, kemudian kita mengatakan, Mas, namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Salah itu hal yang biasa, ya. Kalau Binsul bilang berani kotor itu baik, gitu ya. Nah, Tuhan pun tidak menyukai yang tidak pernah punya kesalahan, ya Bu, ya. Ya, yang disukai adalah sekelompok manusia yang berbuat salah tapi kemudian dia kembali, ya. Di surga itu diisi oleh para pendosa yang bertobat, begitu ya Bu? Itu kata Adi Hidayat, ya. Nah, lebih baik pendosa yang kemudian bertobat daripada orang soleh yang tak pernah merasa salah. Nah, ini menstabilkan identitas. Semua orang pernah salah. Kemudian menanyakan validasi dari tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kok kamu mencoret-coret meja? Kenapa, Mas? Oh, begini dan begitu. Ya, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dulu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita akan menjaga kebersihan, kan? Kalau seperti ini menjaga tidak? Kamu ingin menjadi orang seperti apa, Mas? Oh, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau tulis ini manfaatnya apa? Oh iya, ya sudah saya hapus misalkan. Tetapi ya Bapak Ibu, tidak mungkin namanya mata atau perbuatan itu sekali ditegur atau sekali direstitusi ini kemudian berhasil. Itu jarang sekali terjadi. Nah, butuh proses, ya, butuh pengulangan dan sebagainya agar semakin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, antusias Bapak Ibu mengikuti sosialisasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.